Bab 4453. Yang akan datang tetap akan datang. Situasi apa ini? Semua orang melihat sekeliling dan merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin badai angin awan mendung datang begitu cepat, bahkan meledakkan pakaian mereka. Saat berikutnya, aura langit dan bumi di sekitarnya menjadi kacau seperti air mendidih. Tampaknya telah terjadi perubahan besar di langit dan bumi. Mungkin terjadi sesuatu di luar pulau, Mita berkata tiba-tiba. Dan sepertinya datang dari segala arah, Finola berkata. Tetuadi, kamu bawa orang lewat sini. Kepala Sukuli, kamu ke sana. Setelah mengatakan itu, Mita yang terbang keluar dari satu sisi pulau. Yang lainnya langsung bubar dan terbang ke berbagai arah. Saat semua orang datang ke tepi pulau. Kenapa bisa jadi seperti ini? Pemandangan di luar pulau membuat semua orang ketakutan dan sulit untuk tenang. Di pinggiran pulau, di beberapa titik, badai tornado membumbung tinggi ke langit. Setiap tornado sebesar beberapa mil, melayang di laut bawah dan di atasnya tidak ada ujung. Dan di antara badai tornado yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan matahari, ada bilah angin yang padat, meninggalkan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi yang dilewati. Tornado ini sangat cepat, sepertinya mendekati kita dari segala arah, seseorang berseru. Siu-siu. Angin semakin kencang, ombak badai menghantam pantai di pulau itu, dan tsunami membubung ke angkasa. Beberapa pohon besar setebal beberapa orang mulai tumbang dan langsung terlempar ke langit luas. Situasinya tidak baik, semua arah seperti angin puting beliung dan bilah angin. Setelah beberapa saat, orang-orang yang pergi menyelidiki ke arah lain juga terbang kemari dan ekspresi mereka berubah. Benar-benar aneh. Semuanya baik-baik saja sebelumnya, tetapi mengapa tiba-tiba datang bahaya? Dan karena pulau ini adalah tempat yang diberkati, kenapa ada badai yang mengerikan? Sepertinya kita harus berangkat secepatnya, kalau tidak, kita harus segera mengerahkan pertahanan. Melihat badai yang semakin kuat, pulau itu tampaknya sedikit bergetar, Tetuadi berkata. Aku akan mencobanya. Sosok Finola berkedip dan terbang ke arah badai. Badainya sangat besar, aku sama sekali tidak bisa masuk ke pusat badai ini. Finola segera kembali, berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau gadis suci Su tidak bisa, kami juga tidak bisa. Hati semua orang terasa berat dan kulit kepala mereka mati rasa. Jika terkena bilah angin ini, meskipun tidak terhempas, begitu kamu masuk ke dalam celah ruang hampa itu, akan jadi 4 bagian. Kuncinya adalah badai tornado ini arahnya tidak berubah, tampaknya akan menyebar ke pulau. Masih ada waktu sekitar setengah batang dupa untuk tiba. Pokoknya, kembali ke tengah pulau dulu, Mita berkata. Saat badai mendekat, semua orang yang ada di luar pulau mulai berjuang. Kembali ke lembah, mata semua orang terfokus pada formasi. Tuan Kim bilang ini adalah formasi teleportasi. Apakah maksud formasi ini? Minta kita pergi. Diperkirakan karena tidak bisa keluar, lebih baik berteleportasi dari sini. Tapi formasi teleportasi ini, bagaimana cara membukanya? Formasi teleportasi di lembah memiliki pola dewa dan kultivator daratan Joshua belum pernah melihat struktur formasi seperti itu. Semua orang saling memandang dengan cemas, kemudian menoleh ke Erik. Satu-satunya orang di sini hanya Erik yang tahu betul cara mengaktifkan formasi ini. Namun, Erik tidak berbicara. Sejak badai muncul, Erik terdiam, seolah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi patung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sekarang diawasi oleh semua orang, Erik tidak mengucapkan sepatah kata pun seolah-olah tidak mendengarnya. Erik, ada apa denganmu?
Melihat Erik mengerutkan kening sepanjang waktu dan tiba-tiba linglung, Mita berkata, Tidak apa-apa." Erik kembali sadar dan memaksakan senyum. Arti keberadaan formasi teleportasi ini seharusnya untuk membantu kita melarikan diri, jadi aku akan membukanya sekarang. Saat mengatakan itu, Erik mengulurkan tangannya, memancarkan beberapa aura dan formasi menyala kembali. Saat formasi diaktifkan, badai di sekitar menjadi semakin mendesak, hendak mendekati lembah tempat semua orang berada. Setiap orang sudah terbang ke formasi teleportasi, berteleportasi satu persatu. Vinola berdiri dalam formasi dan menunggu, sementara Erik adalah yang terakhir masuk. Sebelum berteleportasi, dia menoleh dan melirik ke kejauhan. Pada saat ini, retakan spasial yang mengerikan mengelilingi lembah, seperti jaring langit dan bumi, seolah ingin membelah seluruh dunia. Mereka yang tertinggal mungkin hanya ada satu jalan kematian. Erik, sudah saatnya pergi. Apapun yang di sana, aku akan bersamamu. Vinola berjalan ke arah Erik dan mengingatkannya dengan lembut. Vinola sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan. Erik tersenyum dan menariknya kembali. Swah! Melangkah ke dalam formasi, pada saat yang sama, Erik mengulurkan tangan dan meraih patung monster di luar formasi. Meskipun benda ini tidak memiliki fluktuasi aura, tapi tidak ada bedanya dengan patung di altar sebelumnya. Tapi Erik memiliki firasat samar bahwa benda ini bukan hanya mekanisme untuk memicu badai, jadi dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Formasi teleportasi dimulai, beberapa detik setelah Erik dan Vinola menghilang. Seluruh lembah dihancurkan oleh badai. Bahkan seluruh pulau sudah tidak ada lagi. Badai tadi benar-benar mengerikan. Aku merasa itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Bahkan jika Ferdi Ying dan yang lainnya juga tidak dapat menghentikan begitu banyak bilah angin. Diteleportasi ke sisi lain, semua orang sedikit ketakutan. Untungnya, dunia di sini sangat aman. Langit biru dan laut jernih. Tidak ada bahaya di sekitar pulau, bahkan jejak badai pun tidak ada. Di sini, sepertinya di sisi utara Pulau Emas. Sebelumnya, kultivator berada di sisi timur Pulau Emas. Tidak disangka akan ada perubahan lokasi yang begitu besar dalam satu teleportasi. Lagi pula, tidak bisa dihindarikan. Erik menatap langit dan bergumam pada diri sendiri. Bocah Qin, apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa, semuanya, seharusnya ada tempat peluang yang bagus di dekat sini. Erik tersenyum dan mulai terbang. Kamu baru saja datang ke daerah ini, kamu sudah tahu itu bagus. Tetua ditercengang sesaat, lalu tanpa sadar bergumam. Kenapa bocah ini sedikit aneh? Namun, dalam waktu singkat, di saat tetua ditercengang, sebuah pulau pohon persik yang mekar penuh muncul di depan semua kultivator. Selain beberapa gulma dan vegetasi rendah, hanya pohon persik yang tumbuh di pulau aneh ini. Tidak perlu dilihat dengan cermat sudah tahu bahwa ini adalah tempat yang penuh peluang. Apalagi pulau ini sangat luar biasa dalam pandangan sekilas, takutnya manfaat di dalamnya tidak buruk. Benar-benar seperti dugaan bocah ini. Hei, ini aneh, kenapa aku terhempas? Tapi kemudian, saat orang-orang Qingzu mencoba memasuki pulau itu, selalu baru beberapa langkah saja sudah terhempas keluar oleh pohon persik yang bergetar di sekitar mereka. Beberapa orang tidak senang dan mencoba beberapa kali, tetapi setiap kali hasilnya sama. Pulau bunga persik ini, sepertinya ada semacam kekuatan yang menghalangi kita untuk masuk. Sepertinya formasi, apakah itu semacam formasi sihir? Bersambung.